Terima kasih pemirsa Anda masih setia di Agropolitan News. Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI. Momen itu dilakukan dengan memberi edukasi dan bantuan bagi petani agar lebih semangat untuk meningkatkan produktivitas. Kegiatan penguatan ketahanan pangan dilaksanakan di Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Aneka Gajah Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Acara tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Bantuan yang disalurkan meliputi pupuk hingga peralatan pertanian seperti cangkul untuk mendukung aktivitas para petani di lapangan. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Paban 6, Tahwilster TNI, dan dihadiri Wakil Bupati Malang Latifah Sohib. Kolonel CZI Hotman Jumai Arisandi mengungkapkan, kegiatan penguatan ketahanan pangan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan memperkuat sektor pangan sebagai salah satu fondasi utama ketahanan negara. Bantuan pupuk dengan 3 jenis yakni ZA+, ZA, dan NPK, serta berbagai alat pertanian kepada 100 petani merupakan stimulus bagi para petani. Dalam rangka peningkatan, memotivasi mereka sehingga mereka bisa lebih giat lagi dan mungkin bisa memberikan hasil yang lebih maksimal dan dampak yang lebih bagus bagi negara. Totalnya kurang lebih 100 orang. Memang kita tidak memberikan secara keseluruhan, akan tetapi kan ini hanya berupa stimulus saja, sehingga nanti ada motivasi untuk melakukan kegiatan. Kita akan berusaha untuk ketahanan pangan ini. Jadi dalam rangka peningkatan, memotivasi mereka sehingga mereka bisa lebih giat lagi dan mungkin bisa memberikan hasil yang lebih maksimal dan berdampak yang lebih bagus pada negara kita. Sementara itu, Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menyampaikan, ketahanan pangan bukan sekedar urusan sektor pertanian semata. Hal ini merupakan fondasi penting untuk stabilitas daerah, kesejahteraan masyarakat, hingga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kehadiran TNI melalui Kodim 0818 Malang Batu bukan hanya sebagai penjaga keamanan wilayah, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat, termasuk dalam penyaluran bantuan pupuk serta alat pertanian. Kerjasama sinergitas dengan TNI dalam rangka peningkatan ketahanan pangan. Jadi saya atas nama pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih kepada TNI yang sudah membantu untuk penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Malang. Jadi kita harapkan dengan bantuan ini Kabupaten Malang benar-benar menjadi lumbung pangan yang besar kontribusinya untuk Jawa Timur. Dan Jawa Timur juga menjadi salah satu provinsi lumbung ketahanan, penyumbang ketahanan pangan tertinggi di Indonesia. Pihaknya mengajak para petani dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan dapat memanfaatkan potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Malang. Selain itu, bisa mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian untuk mewujudkan ekosistem pangan daerah yang kuat dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam membangun ketahanan pangan yang kokoh demi mendukung kemajuan bangsa serta mewujudkan Indonesia yang mandiri di sektor pertanian. Dari Kabupaten Malang, Max Munira TV melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha, sebuah peternakan kambing di Malang menggelar pelatihan penyembelihan hewan kurban. Tak hanya teori, peserta yang merupakan para takmir masjid dan musola juga bisa langsung praktik penyembelih hewan kurban secara asuh, halal, sehat, utuh, dan halal. Memang kalau dipotong kepala ini adalah di sini. Puluhan takmir masjid dan musola dari sejumlah daerah di Malang Raya mengikuti pelatihan menyembelih hewan kurban. Pelatihan ini digelar di sebuah peternakan kambing di Pakis, Kabupaten Malang. Selama pelatihan, para peserta mendapatkan ilmu dan tata cara menyembelih hewan kurban sesuai dengan syariat Islam.
Ahmad Rifai, salah satu takmir masjid yang mengikuti pelatihan ini, menyebut bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat karena para peserta mendapatkan ilmu dan praktik langsung menyembelih hewan kurban secara syar'i. Selain itu, ilmu yang didapat selama pelatihan nantinya juga bisa ditularkan kepada panitia penyembelihan hewan kurban di tempatnya. Sementara itu, Salim Mahri, pemateri pelatihan, menjelaskan bahwa pelatihan tidak hanya tata cara menyembelih hewan kurban, namun juga tata cara memperlakukan hewan kurban dan menguliti hewan kurban secara baik. Tertariknya karena di sini mulai dari disejelaskan fikihnya, bagaimana mengenai penyembelihan, syar'inya bagaimana, hukum-hukumnya dijelaskan semua. Kemudian dijelaskan juga, kemudian diberikan contoh tata cara penyembelihan yang bagaimana, kemudian penyesetan kulit itu bagaimana, kemudian pemisahan daging dan tulang itu bagaimana, kemudian yang paling terakhir adalah pembersihan jeroan. Itu sangat-sangat penting bagi rekan-rekan yang ditunjuk sebagai panitia kurban. Demikian. Selain itu, pelatihan ini penting bagi panitia penyembelihan hewan kurban agar bisa menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban sesuai syar'i. Setelah mendapatkan materi dan praktik menyembelih hewan kurban, para peserta juga mendapatkan sertifikat dan pisau yang bisa digunakan untuk memotong hewan kurban di Idul Adha nanti. Menurut saya sangat penting karena saya masih banyak melihat di masjid-masjid, musola-musola di kampung-kampung itu ketika melaksanakan momen Idul Adha itu masih seperti kerja bakti. Dia tidak menerapkan kesyarian, padahal ini adalah ibadah, ya, seperti itu. Jadi ada tuntunannya, ada contohnya, ada sunnahnya, ada adabnya. Itu yang masih belum dilakukan. Maka dari itu kami setiap tahun selalu membentuk kegiatan ini supaya menggeser kebiasaan orang-orang yang dulunya belum berkurban syar'i, sekarang bisa diterapkan di masjid-masjid musola untuk melaksanakan penyembelihan kurban secara syar'i. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Jumat 22 Mei 2026 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari Agropolitan News esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.